Kembali lagi bersama saya Taufikul Alif dalam video pembelajaran sejarah. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi lanjutan dari video sebelumnya mengenai respon PBB terhadap kemerdekaan Indonesia. Lalu apa kaitannya dengan video sebelumnya? Kalau video sebelumnya saya menjelaskan mengenai respon dunia internasional terhadap kemerdekaan Indonesia, lalu sekarang respon PBB sebagai sebuah organisasi internasional, bagaimana perannya membantu Indonesia dalam mendapatkan kemerdekaannya, seperti itu. Lalu apa saja peran PBB bagi kemerdekaan Indonesia? PBB adalah sebuah organisasi internasional yang mempunyai peran membantu negara-negara dalam menyelesaikan permasalahannya, baik di masalah ekonomi, sosial, ataupun masalah perdamaian. Nah, bagi PBB di Indonesia itu yang akan kita bahas itu bagaimana peran PBB dalam membantu Indonesia menyelesaikan konfliknya dengan Belanda. Berarti peran PBB dalam menyelesaikan perdamaian atau membentuk perdamaian dunia seperti itu. Lalu PBB itu ketika melaksanakan proses tersebut, PBB itu berhasil membuat dua organisasi yang membantu penyelesaian konflik Indonesia dan Belanda, yaitu ada Komisi Tiga Negara dan juga ada UNCI seperti itu. Lalu kenapa PBB sampai harus turun tangan membantu penyelesaian konflik antara Indonesia dan Belanda? Setelah kita tahu, mungkin dibahas di kelas 11, kalau setelah Indonesia memproklamasikan diri sebagai sebuah negara merdeka, Belanda itu kembali ke Indonesia dengan beberapa tujuan. Nah, salah satu tujuannya itu untuk menguasai kembali wilayah Indonesia, karena memang pada asalnya sebelum Jepang masuk ke Indonesia, Belanda lah yang berkuasa di Indonesia. Nah, pemicunya itu adalah agresi militer Belanda I, di mana menurut Indonesia dan negara-negara tetangga Indonesia seperti India dan Australia, bahwa Belanda ini ketika melaksanakan agresi militer Belanda pertama, Belanda itu sudah melanggar perjanjian Linggarjati, karena pada awalnya Indonesia dan Belanda itu sudah maju ke meja perundingan sebelum PBB masuk ke penyelesaian konflik Indonesia dan Belanda seperti itu. Nah, agresi militer Belanda I itu, Belanda itu ingin menguasai sumber daya alam yang ada di Pulau Sumatera dan di Pulau Jawa. Sedangkan wilayah Indonesia setelah perjanjian Linggarjati adalah Pulau Sumatera dan Pulau Jawa. Seperti itu, makanya Belanda itu dianggap melanggar perjanjian Linggarjati, karena Belanda melakukan agresi militer Belanda yang pertama itu dianggap tidak bisa menciptakan kondisi yang damai bagi Indonesia, seperti itu. Lalu Indonesia memulai kontak dengan PBB ketika India dan Australia sebagai dua negara yang merespon kemerdekaan Indonesia membawa masalah Indonesia ke meja Dewan Keamanan PBB. Lalu Dewan Keamanan PBB melaksanakan rapat dan perwakilan atau delegasi dari Indonesia itu adalah Sultan Syahrir, seperti itu. Dan ketika rapat, Sultan Syahrir itu mengusulkan untuk Belanda menarik pasukannya dari Indonesia. Karena apa? Karena Indonesia itu secara de facto sudah merdeka tanggal 17 Agustus, seperti itu. Lalu PBB saat memperjuangkan kedaulatan Indonesia atau penyelesaian konflik Indonesia dan Belanda, PBB itu berhasil membentuk yang namanya KTN dan UNCI sebagai dua organisasi yang punya tugas untuk menyelesaikan konflik antara Indonesia dan Belanda. Kita bahas yang pertama terlebih dahulu, yaitu Komisi Tiga Negara atau KTN. Pada tanggal 1 Agustus 1947, Dewan Keamanan PBB itu berhasil membentuk Komisi Tiga Negara. Jadi Komisi Tiga Negara itu adalah komisi jasa baik, jadi negara-negara yang diundang untuk membantu penyelesaian konflik antara Indonesia dan Belanda, seperti itu. Lalu negara-negara anggota dari KTN itu adalah Australia sebagai wakil dari Indonesia,
Lalu ada Belgia sebagai wakil dari Belanda, dan juga Amerika Serikat sebagai negara penengah konflik antara Indonesia dan Belanda. Nah, KTN ini berhasil membawa Indonesia dan Belanda ke meja perundingan kembali, di mana setelah kita tahu, setelah perjanjian Linggarjati, Indonesia itu dengan Belanda maju ke meja perundingan kembali, yaitu perjanjian Renville. Kenapa dikasih nama Renville? Mungkin Bapak flashback sedikit. Kalau Renville ini diambil dari nama tempat diselenggarakannya perjanjian, di mana Renville ini adalah nama kapal milik Amerika Serikat yang berlabuh di utara Jakarta, dan Amerika ini sebagai pihak yang netral, tidak mendukung Indonesia dan tidak mendukung Belanda, sehingga tempat netralnya itu ya di kapal milik Amerika Serikat, yaitu di USS Renville, seperti itu. Akan tetapi dari hasil perjanjian Renville sebenarnya sangat merugikan Indonesia. Kenapa? Karena Indonesia dan Belanda itu dari perjanjian Linggarjati, Indonesia dirugikan, dan perjanjian Renville pun semakin merugikan Indonesia. Karena apa? Karena jika dilihat dari hasilnya, salah satu hasilnya itu di mana wilayah Indonesia di perjanjian Renville itu semakin menyempit, di mana di Pulau Jawa saja hanya sebagian Jawa Tengah dan sebagian Jawa Timur dan Yogyakarta saja yang menjadi wilayah Republik Indonesia, seperti itu. Lalu karena setelah perjanjian Renville, Belanda itu melakukan agresi militer Belanda yang kedua, di mana menyerang kota Yogyakarta sebagai ibu kota negara Indonesia pada saat itu. Karena setelah perjanjian Renville, wilayah ibu kota Indonesia itu pindah dari Jakarta ke Yogyakarta. Nah, karena Belanda melakukan agresi militer Belanda yang kedua, Dewan Keamanan PBB itu mengeluarkan resolusi. Tujuannya apa? Agar pihak Indonesia dan pihak Belanda itu bisa kembali ke meja perundingan untuk menyelesaikan konflik kedua negara ini. Nah, isi resolusinya itu yang pertama, penghentian operasi militer, baik di pihak Indonesia ataupun di pihak Belanda. Kalau di pihak Belanda kita sudah jelas, Belanda melakukan operasi militer, agresi militer Belanda yang kedua. Sedangkan di pihak Indonesia, itu banyak pejuang-pejuang kita yang melakukan gerilya di hutan-hutan. Tujuannya apa? Tujuannya untuk melawan agresi militer Belanda yang kedua itu. Seperti itu. Seperti kita tahu, Jenderal Sudirman melakukan gerilya ketika terjadinya agresi militer Belanda yang kedua, seperti itu. Lalu yang kedua, pembebasan tahanan politik Indonesia yang ditahan oleh Belanda. Kita tahu Soekarno dan Hatta itu tertangkap oleh Belanda dan ditahan sebagai tahanan politik karena dianggap sebagai jamur, dianggap sebagai orang yang melawan kepada Belanda. Nah, PBB itu meminta agar tahanan-tahanan politik Indonesia termasuk Soekarno-Hatta itu dibebaskan tanpa syarat, seperti itu. Lalu yang ketiga, memberi kesempatan kepada Indonesia untuk kembali ke ibu kotanya, yaitu kembali ke Yogyakarta. Karena pada saat agresi militer Belanda yang kedua, ibu kota Indonesia sempat pindah ke Padang. Dibuatnya pemerintahan darurat Republik Indonesia. Nah, karena dibentuk pemerintahan darurat Republik Indonesia, PBB memberikan kesempatan bagi Indonesia agar ibu kotanya atau pemerintahannya kembali berada di Yogyakarta. Lalu yang keempat, mempercepat perundingan Renville, dan UNCI ini lahir karena pernah dibuat sebuah komisi jasa baik untuk menyelesaikan konflik Indonesia dan Belanda. Jadi UNCI ini adalah gantinya KTN, seperti itu. Lalu UNCI mempunyai tugas yang pertama, UNCI itu membantu melancarkan jalannya perundingan antara Indonesia dan Belanda. Yang kedua, mengurus pengembalian kekuasaan ke Indonesia. Kenapa? Karena UNCI ini sudah dapat izin dari PBB, sudah dikasih wewenang agar pengembalian kekuasaan Indonesia ke Indonesia itu bisa berjalan dengan lancar. Lalu yang ketiga, mengamati jajak pendapat baik di pihak Indonesia atau di pihak Belanda. Dan yang terakhir,
UNCI bisa mengajukan usulan dan saran yang dapat membantu tercapainya kesepakatan kedua negara. Jadi UNCI itu benar-benar tugasnya sebagai penengah untuk penyelesaian konflik antara Indonesia dan Belanda. Lalu UNCI itu berhasil membawa Indonesia dan Belanda kembali ke meja perundingan, di mana pada tanggal 7 Mei 1949 Indonesia dan Belanda berhasil duduk kembali di meja perundingan, di mana kita tahu hasilnya itu adalah sebuah perjanjian Rumroyen, di mana perjanjian ini itu nanti salah satu isinya itu Indonesia dan Belanda harus menciptakan kondisi yang damai, dan kedua negara bersepakat maju ke konferensi meja bundar yang nantinya akan dilaksanakan di Den Haag, Belanda, seperti itu. Lalu Indonesia itu masuk sebagai negara PBB itu setelah Indonesia diakui kedaulatannya sebagai sebuah negara merdeka. Indonesia menjadi bagian PBB sebagai pada tanggal 28 September 1950 dan resmi menjadi negara anggota PBB ke-60. Lalu manfaatnya bagi Indonesia setelah menjadi anggota PBB, PBB itu membantu menyelesaikan konflik Indonesia dengan Belanda pada saat pengembalian Irian Barat ke pangkuan NKRI, seperti itu. Lalu PBB juga banyak membantu di bidang-bidang lain selain di bidang keamanan, seperti di bidang ekonomi, di bidang sosial, dan di bidang budaya melalui organisasi-organisasinya seperti IMF itu adalah organisasi PBB yang bergerak di bidang ekonomi. Lalu ada IBRD, lalu ada UNESCO, dan juga ada WHO yang bergerak di bidang kesehatan, seperti itu. Lalu sekian video pembelajaran pada pertemuan kali ini. Saya ucapkan terima kasih sudah menyimak videonya. Jangan lupa diisi kolom komentar dengan nama dan kelas sebagai bukti kalau sudah menonton. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.